Nah, baiklah, sekarang saya akan menjelaskan berbagai macam fitur atau toolbar-toolbar fungsi-fungsi dari working standard tipe 2300B ini. Nah, oke. Pertama, yang telah tertampilkan ini sekarang merupakan layar utama dari load values, nilai dari beban-bebannya. Nah, untuk saat ini saya belum menginjek tegangan maupun arus yang terhubung ke alat working standardnya, sehingga bisa dilihat dari layar untuk tegangan dan arusnya masih bernilai 0 karena tidak ada yang diinjek dan tidak ada yang terbaca oleh alat. Oke, nah yang di layar ini merupakan tampilan untuk ketiga fasa dari fasa R, S, dan T-nya, tiga-tiganya. Nah, apabila kita sampingkan, itu kita untuk setiap fasanya, ini fasa R, fasa yang ke-1, lalu L2 atau fasa S, lalu L3 atau fasa T, gitu. Nah, apabila kita tekan tombol kanan sekali lagi, itu akan kembali ke halaman pertama. Nah, apabila ingin melihat lanjutan dari parameter tertampil, itu bisa menekan tombol bawah. Oke. Nah, ini ada tegangan fasa netralnya, tegangan fasa-fasa, lalu impedansinya juga ada, cospi, sinpi, arus daya aktifnya juga ada ya. Masih ke bawahnya. Ini juga berlaku untuk yang profasanya apabila geser ke kanan. Ini untuk fasa R-nya, fasa S, lalu fasa T. Lalu kembali ke tiga fasa. Oke. Nah, kita ke atas lagi untuk ke parameter yang lebih sering kita gunakan ya. Oke. Nah, setelah ini bisa kita lihat di menu F1. Menu F1 itu untuk melihat dari sisi energinya. Jadi di sini ada delta P, delta Q, delta S, delta dari daya aktif, daya reaktif, dan daya semu. Lalu juga energinya juga bisa terbaca. Lalu apabila di sini terlihat bahwa toolbarnya masih banyak ya bagian lapisan-lapisan dari fungsinya, lalu kita tekan F1 lagi, maka dia akan menunjukkan detail dari vektor diagram yang terbaca menggunakan voltage kabel tegangan dan juga klem arusnya. Oke, jadi apabila mau ke vektor diagram bisa F1 dua kali gitu. Dan juga terdapat parameter tegangan arus dan daya aktif per fasanya gitu. Apabila kita tekan sekali lagi, itu kita akan menampilkan dari harmonisanya. Nih, tetap menampilkan tegangan, arus, dan daya aktif, namun juga di sini ada bar untuk harmonisanya ya. Bisa geser ke kanan untuk ke periode selanjutnya gitu, sampai ke periode ke-40. Jadi juga ada keterangannya ya, fasa R, S, dan T itu warnanya beda-beda, merah, hijau, dan biru gitu. Nah, untuk tegangan ke bawah, jadi sini ada petunjuknya apabila mau ke arus ke atas lagi atau mau ke melihat harmonisa tegangan tinggal ke bawah. Oke. Nah, selanjutnya di sini masih ada ya lapisannya F1 lagi. Nah, F1 lagi ini untuk melihat gelombang sinusoidalnya gitu. Nah, jadi di sini gelombang sinusoidal juga terdapat ya apabila mau arus. Ini sekarang lagi arus, di sini juga satuannya ampere dan time per millisecond. Oke, ke bawah untuk tegangannya. Di sini juga satuannya menjadi volt dan millisecond per waktu ya. Oke, untuk nextnya ke F1 halaman selanjutnya. Ini kembali ke halaman sebelumnya. Jadi ada 4 ya, dari load values, lalu energy values, lalu vektor diagram, harmonisa, dan juga kurva. Oke, kita balik lagi ke halaman pertama. Nah, untuk yang kedua, jadi di sini ada 5 toolbar. Di sini juga masing-masing bisa kita akses menggunakan tombol function di sini, F1 sampai F5 sesuai dengan urutannya. Jadi kalau yang F2 ini ada tanda persen. Ini akan menuju ke menu error meter.
pengujian error meter. Nah, di sini seperti video yang sebelumnya ada video mengenai pengujian error meter. Di sini kita menggunakannya pada menu meter error test dengan menekan tombol F2 tadi. Gitu. Nah, di halaman meter error test ini juga tertampil nilai tegangan arus dari masing-masing fasa. Nah, juga di sini sebelum memulai pengujian harus dipastikan parameter yang tertampil di sini sudah sesuai dengan yang kita gunakan gitu. Apakah benar meternya 3 fasa 4 wire atau apakah benar dia menggunakan daya aktif dan konstantanya 800 impuls per kWh, dan meter yang digunakan meter dengan serial number 12345 gitu. Nanti untuk pengujiannya, detail pengujiannya bisa dilihat di video pengujian meter error. Oke. Untuk kembali di sini ada tombol escape ya. Kita kembali tekan escape. Oke. Nah, jadi kalau untuk meter error itu untuk F2 itu memang cuman untuk menggunakan menu meter error test saja. Nah, di sini yang perlu diperhatikan, di sini ada CAL. CAL ini digunakan untuk mengkalibrasi dari sensor optiknya. Gitu. Tapi untuk mengkalibrasi sensor optik tidak harus setiap saat pengujian, tapi apabila sudah merasa sepertinya sensor optiknya sudah mulai kurang nih akurasinya gitu. Oke, nah kita kembali escape. Nah, sekarang di sini menu F3. Menu F3 ini adalah untuk menu pengujian transformator atau trafo. Nah, jadi di sini CT dan VT yang pertama ini. Dan di sini kenapa di sini tertampil CT dan VT? Itu karena di sini kita memasang dua kabel ya. Kabel tegangan dan arus. Kabel di sini kabel tegangannya terpasang dan juga kabel klaim arusnya terpasang. Maka yang ditampilkan di menu transformer testnya untuk CT dan VT gitu. Jadi apabila kita pasang dua-duanya input A dan input B-nya sama-sama klaim arus, maka di sini kita akan mengukur CT-nya saja gitu. Karena kan kita di sini hanya mengukur perbandingannya antara arus primer dan sekunder, maka tampilannya bukan seperti ini gitu. Nah, untuk transformator test di sini juga ada nih F3. Kita pencet lagi F3. Di sini untuk burden measurement-nya gitu. Di sini apabila ingin menguji burden dari trafo gitu. Oke. Next, kita kembali ke menu awal, escape. Oke. Nah, di sini selain menu-menu tadi, kita juga bisa ke F5. F5 itu untuk ke setting ya. Ini kan simbol setting, simbol pengaturan. Kita ke menu pengaturan. Lalu di sini terdapat 7 menu yang bisa kita pilih. Yang pertama ini untuk pengaturan pengukuran, measurement setting. Apabila kita tekan F1 atau 1. Oke, di sini menandakan measurement setting terdapat 6 halaman yang bisa kita atur. Untuk halaman pertama ini untuk pengaturan energi output, keluaran dari working standarnya gitu. Fix frekuensinya mau berapa hertz, faktor unit yang lainnya. Nah, tapi ini sudah bawaan atau settingan dari pabrikan, jadi sehingga tidak perlu kita ubah lagi begitu. Apabila kita next ke bawah, ini pengaturan frekuensi itu kan biasanya kita mau 50 Hz ya, berarti sudah benar. Range-nya input A, input B-nya auto ya. Oke. Ke bawah 36. Oke. Nah, untuk measurement setting ini memang basicnya pada dasarnya ini sudah pengaturan yang disetting oleh pabrikan, applied precision-nya sendiri, jadi sehingga tidak ada yang perlu kita ubah dari measurement setting-nya gitu. Kecuali misalnya kita di connection type-nya kita ubah ke satu fasa 2 wire. Kita save. Maka di sini ketika escape ke menu utama, maka yang tertampil hanya satu fasa saja. Jadi apabila ada keadaan di mana saat pengujian kenapa hanya muncul fasa R-nya saja? Oh, mungkin saja bisa dilihat di settingan measurement settingnya ininya keganti
ke satu fasa 2 wire gitu. Jadi kita kembalikan ke 3 fasa 4 wire gitu. Oke, kita save kembali. Jangan lupa setiap pengubahan jangan lupa disimpan gitu. Nah, di sini ada F1 tanda pintu, itu kembali ke menu sebelumnya. Oke, nah lalu kita coba buka ke tes setting, pengaturan tes F2 atau 2 sama saja. Oke, nah terdapat 3 halaman ya, di sini menandakan dia terdapat 3 halaman. Jadi halaman yang pertama itu untuk pengaturan dari pengujian meter error. Nah, di sini sample type berarti kita mau mengujinya berdasarkan impuls atau waktu atau bahkan time and impulse gitu. Jadi tapi kan karena biasanya berdasarkan impuls, di sini kita pilihnya impuls. Nah, di sini di bawahnya number of impulse berarti mau berapa impuls untuk didapatkan hasil error gitu. Di sini bisa 3, tinggal kita tekan OK, lalu masukkan angka jumlah yang diinginkan. Oke. Nah, terus di sini ada number of samples, mau berapa samples. Jadi misalnya di sini sudah 3 kali terdapat impuls yang terbaca oleh sensor optik, itu akan menghasilkan 1 sampel dan hasil errornya. Nah, di sini kita bisa 4, bisa tinggal kita setting ya, kita mau berapa gitu. Nah, di sini sensitivity ratio, di sini hide atau show, itu berpengaruh di saat kita mau memulai pengujian di menu pengujian error test. Misalnya di sini kita escape. Oke, kita ke F2. Nah, di sini sensitivity-nya mau kita tampilkan atau tidak gitu. Oke. Nah, tadi kan kita hide, makanya tadi hanya tertampil 2 bagian ini saja tanpa ada sensitivity dan sekundernya gitu. Karena ini kita show, kita tampilkan, makanya tadi sudah ada parameter sensitivity dan juga sekunder dan primernya pilihannya. Nah, di sini test result detailsnya always shows ini menandakan apabila mau setiap hasil pengujian langsung menampilkan hasil result detailnya. Boleh di sini kita off kan, karena maksudnya apabila ingin melihat detail kita bisa menekan F3 tadi ya. Oke, nah nextnya di sini, nah ini adalah pengaturan untuk pengujian energi atau register ya. Nah, jadi di sini modenya bisa berdasarkan time atau energi. Nah, jadi kalau energi kita pilihnya berdasarkan energi, maka yang akan digunakan parameternya adalah ini, 1 kWh. Berarti dia akan berhenti pengujiannya ketika working standard 2330-nya sudah membaca, sudah mengetahui, menghitung kalau energi yang terbaca sudah mencapai 1 kWh gitu. Nah, tapi apabila kita memilih time, maka parameter yang digunakan adalah 5 menitnya. Maka pengujiannya hanya berlangsung 5 menit dan nanti akan tetap muncul berapa kWh yang digunakan atau energi yang terpakai ketika dalam range waktu 5 menit begitu. Nah, jadi ini bebas mau pilihannya yang mau pakai time atau energi gitu. Nah, untuk waktu energi test sendiri biasanya kita sarankan lebih dari 15 menit karena semakin lama waktunya semakin bagus juga untuk hasil errornya gitu. Karena kan membutuhkan waktu yang baik